Terima kasih saudara masih bersama kami dalam program Lentera Kolbu Kompas TV. Jika tadi memang terputus oleh jaringan komunikasi kita yang memang terhambat, kita akan lanjutkan tausiah dari Dr. Haji Asep Effendi tentang ciri-ciri orang bertakwa. Tadi ada beberapa poin, kita akan lanjutkan. Pak Haji silakan lanjutkan tausiahnya. Baik, pemirsa Kompas TV, acara Lentera Kolbu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Tadi kita membahas mengenai ciri-ciri orang 134. Yang pertama adalah orang-orang yang alladzina yunfikuna fis sarai wa dharra. Yang kedua adalah waqadima minal ghaib. Yang ketiga adalah wal afina ninas. Yang ketiga ini orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Subhanallah. Jadi ketika kita menjalani proses perjalanan ibadah saum selama sebulan penuh, maka keluar dari bulan Ramadan, kita mendapat gelar la'alakum tatakun, atau menjadi orang takwa. Di dalam diri kita sudah minimal ada 3 ciri yang melekat. Saya menjadi orang dermawan. Dulu saya kikir, sekarang saya dermawan, saya berbagi. Dalam keadaan lapang dan sempit. Dalam keadaan senang dan sedih, tetap saya berbagi. Ini yang luar biasa. Yang kedua, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Umat Islam diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana bisa menahan amarah. Bahkan dalam syariat pun ketika kita dalam keadaan marah, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berdiri, marah, maka kita bisa saja langsung mengambil wudhu untuk mengurangi rasa marah. Tapi bulan suci Ramadan, 1 bulan penuh, kita kemudian ditempa oleh Allah menjadi orang yang sabar. Yang ketiga, tentu di bulan suci Ramadan berakhir, kita menjadi orang yang memaafkan orang lain. Sebelum orang lain memaafkan, kita pun sudah memaafkan. Para hadirin, pemirsa yang dirahmati Allah, saya ingin melengkapi penjelasan dari ayat ini dengan kisah, subhanallah, bagaimana imannya seorang tukang sol sepatu. Kita tahu profesi sol sepatu di era modern seperti ini sudah sangat jarang sekali. Tapi dia mencoba meyakinkan dalam dirinya, ya Allah, hamba tidak memiliki kemampuan apa-apa. Hamba tidak mempunyai keahlian kecuali memperbaiki sepatu ini. Maka dikisahkan dalam suatu hari, azan berkumandang sholat subuh, dia bergegas masuk ke masjid, dan dia sholat subuh berjamaah. Sepulang dari masjid, dia bergegas pulang, karena dia ingat ada tugas yang mulia, yang itu mencari nafkah buat keluarga. Subhanallah. Ketika selesai dari masjid, dia bereskan alat-alat untuk sholat sepatu. Dia siapkan semua, dan dia pamitan kepada istrinya. Dengan diantar sang istri, dilepas suami ini untuk mencari nafkah di pagi hari. Berjalanlah dia dari kampung ke kampung, dia masuk sampai datang waktu duhur. Tidak ada satupun yang memperbaiki sepatu. Tapi dia datang ke musola, dia sujud kepada Allah. Selesai sholat, dia berbicara kepada Allah, ya Rabb, dari subuh tadi hingga kini belum ada satupun yang memperbaiki sepatu. Tapi hamba yakin, selesai sholat duhur sampai asar ada rezeki. Maka dia berangkat lagi, masuk kampung, luar kampung lagi. Sampai azan asar berkumandang. Allahu Akbar. Dia sujud lagi sholat asar. Dan selesai sholat, dia juga berdoa kepada Allah, ya Rabb, hamba yakin. Dari asar maghrib masih ada kesempatan rezeki buat hamba. Dia berangkat lagi, menjelang matahari terbenam, sudah mulai langit gelap. Dia berdiri sejenak di satu tempat. Dia berbisik dalam hatinya, ya Allah, seandainya hari ini kau belum turunkan rezeki bagi hamba, hamba insya Allah kuat.
tapi tidak tahu dengan anak dan istri hamba. Tidak ada pilihan, pemirsa yang dirahmati Allah. Dia harus pulang. Maka dia melangkah pulang menuju rumah. Begitu sampai di depan pintu rumahnya, dia tidak berani masuk. Dia berdiri lagi sejenak, dan dia berbisik lagi. Ya Allah, hamba tidak kuasa melihat bagaimana istri hamba menyambut, sementara hamba tidak membawa apapun. Hamba insya Allah kuat, ya Allah. Tapi hamba tidak tahu anak dan istri. Sejenak kemudian istrinya keluar menyambut suaminya dan dipersilakan masuk. Kemudian disiapkan satu gelas air putih diminum oleh suaminya. Selesai minum baru berbicara, "Wahai istriku, aku mohon maaf kepadamu. Setiap pagi aku tidak ada satupun yang memperbaiki sepatu hingga aku duduk di tempat ini. Maka mohon maaf, hari ini tidak ada yang dibawa. Bapak, rezeki Allah sudah datang sebelum Bapak datang. Rezeki Allah sudah ada di rumah ini sebelum Bapak masuk rumah ini. Subhanallah ya karim. Dia bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Mana bisa begitu? Tadi tetangga kita syukuran dan mengirim banyak sekali makanan. Allahu Akbar ya karim. Tanpa terasa air matanya menetes. Dan kemudian dia sujud syukur. Robi auzini an askura ni'mataka lati an'amta alayya wa ala walidain amalan saqatar wa birahmatika fi ibadika sholihin. Subhanallah. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Kisah perjalanan ini menjadi inspirasi buat kita. Ketika kita tawakal kepada Allah menghadapi ujian yang begitu berat, maka Allah turunkan bagi kita kemudahan dan rezeki yang tidak diduga. Ketika iman tegak dalam hati kita, maka dicatat ada amalia-amalia proses perjalanan dan ada amalia-amalia ibadah mahdhur yang tidak terganggu, yaitu salat. Si Bapak ini memberikan inspirasi buat kita. Baik. Apa lupa dari Baik. mana? Nampaknya Subhanallah, Allah, kita ambil kesimpulannya bahwa sesungguhnya Allah titipkan kepada kita rezeki yang banyak untuk berbagi dengan saudara-saudara kita. Karena di situ ada kemuliaan. Kemudian Allah titipkan kepada kita sifat amarah. Kita tahan menjadi amal ibadah. Dan apalagi kemudian kita diikuti dengan memaafkan orang lain. Maka akan melahirkan kemuliaan dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat takwa dan ciri-ciri orang takwa yang tadi. Demikian kan. Oke, baik. Alhamdulillah, walaupun tadi memang terputus-putus karena memang jaringan komunikasi kita yang kurang bagus, tapi secara komprehensif tadi Pak Haji Asep menjelaskan banyak hikmah, apalagi di bulan Ramadan mendidik kita beberapa poin yang penting untuk kita laksanakan. Salah satunya adalah memberi maaf dan berbagi pada sesama. Itu juga pada era saat ini juga sangat dibutuhkan. Terima kasih Pak Haji Asep atas waktunya. Lain waktu kita akan bertemu lagi dalam program Lentera Kolbu. Saudara, itu tadi ceramah dari Pak Dr. Haji Asep Effendi yang memberikan tausiahnya secara singkat tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.